Halo marketer, perkenalkan saya Taufik. Saya akan membawakan acara Behind the Numbers. Apa sih Behind the Numbers ini? Kebetulan dulu saya pernah menulis buku Kompas 100. Buku tersebut dulu diluncurkan bersama Philip Kotler, Bapak Pemasaran Dunia di tahun 2007. Bayangkan ini, Philip Kotler datang di Jakarta tahun 2007 meresmikan buku Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. Apa isi dari buku tersebut ini kan? Itu adalah aspek marketing dari perusahaan-perusahaan go public ini kan. Jumlahnya ada 100 perusahaan ini kan yang dipilih oleh Bursa Efek Indonesia pada saat itu. Nah, kita pengen menghidupkan kembali nih kan apa yang dulu pernah kami rintis di tahun 2007 dengan membuat acara Behind the Numbers, di mana kita memang pengen mengajak pemirsa market di sini kan untuk mengenal perusahaan-perusahaan publik dari aspek marketingnya ini kan. Kalau dari aspek keuangannya sudah banyak ini kan, perusahaan sekuritas atau mungkin analis saham segala macam, semuanya pasti sudah mengulas dari aspek keuangan. Tapi yang mengulas marketing, boleh dibilang nggak ada sebenarnya. Karena itu kami memutuskan untuk menghidupkan kembali acara Behind the Numbers. Nah, Behind the Numbers ini kita harapkan nanti bisa berjalan secara rutin, dan nantinya kita memang akan berfokus aspek marketing dari perusahaan publik di Indonesia. Behind the Numbers. Selama ini kalau kita bicara mengenai investasi di bursa, orang biasanya akan melihat mengenai 4 bank besar di Indonesia. Kenapa? Ini kan karena berbeda dengan di negara lain. Biasanya kayak di Amerika Serikat atau di Tiongkok, itu yang selalu dilihat adalah perusahaan teknologi, atau sekarang dalam kasus Tiongkok ditambah dengan perusahaan electric vehicle atau mungkin perusahaan baterai. Nah, di Indonesia yang menonjol itu adalah bank ini kan. Sesuatu yang sebenarnya agak aneh ini kan untuk ukuran dunia ini kan, karena mau di Amerika Serikat, di Inggris, di Hong Kong, di Tiongkok, atau mungkin di Singapura ini kan, bank ini jarang yang biasanya menjadi kayak bintangnya kayak gini kan. Tapi di Indonesia bintangnya itu adalah bank, dan biasanya yang sekarang orang bikin tertarik itu adalah 4 bank besar ini kan. Kita tahu dalam hari-hari ini orang bicara mengenai Danantara ini kan, di mana Danantara itu nanti salah satu core-nya itu adalah 3 bank besar ini kan. Di samping nanti memang ada kayak perusahaan energi seperti Pertamina, PLN, dan ditambah dengan perusahaan tambang kayak gini kan. 4 bank besar di Indonesia, 3 bank diantaranya itu adalah Bank BUMN, hanya 1 yang merupakan bank swasta. Mereka memang merupakan bank yang dikenal dengan aset yang besar ini kan, asetnya di atas 1.000 triliun kayak gini kan. Nah, ini sesuatu yang akhirnya seringkali menjadi penanda kayak gini kan. Ini adalah semacam lembaga yang sukses karena asetnya besar, tapi bukan hanya asetnya besar, mereka juga memang punya laba yang besar. Bahkan selama 4 tahun terakhir ini, 4 bank besar ini selalu menjadi salah satu pemecah rekor kayak gini kan, pemecah rekor laba gini kan. Misalnya kalau kita bicara mengenai BRI, dia adalah bank yang labanya paling besar di Indonesia ini kan, untuk perusahaan kayak go public. Terus kemudian memang ada kayak BCA yang memang labanya juga besar, dan terus mungkin ada kayak Bank Mandiri yang sekarang labanya juga besar, asetnya juga besar ini kan. Bahkan sekarang terjadi kejar mengejar ini kan antara Mandiri dengan BCA. Sesuatu yang dulunya mungkin orang nggak membayangkan ini kan, karena dulu orang merasa wah BCA tuh kinerjanya bagus, posisinya kuat ya gini kan. Tapi belakangan terutama setelah kayak pandemi, Mandiri memang mengejar kayak gini kan. Sekarang kalau kita bicara mengenai labanya Mandiri bisa lebih besar dibandingkan dengan kayak BCA. Sesuatu yang dulunya seperti nggak terbayangkan kayak gini kan. Karena apa? Karena dulu Mandiri itu adalah bank yang memang besar, tapi mungkin labanya nggak kalah bagus ini kan, misalnya dibandingkan dengan BRI atau kayak BCA kayak gini kan. Nah, kenapa sih BRI labanya kayak bisa bagus ini kan? Karena memang dari kayak bisnisnya memang didominasi adalah bisnis untuk di kawasan rural area atau pedesaan, dan memang menyasar UMKM kayak gini. Di luar dugaan ini kan, ternyata ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan kayak gini kan. Nah, kenapa BRI itu bisa ke sana? Ya karena memang menekuni paling awal, dan boleh dibilang mungkin sampai 20-an tahun pertama waktu BRI masuk untuk UMKM dan pedesaan, nggak ada lawannya kayak gini kan. Sehingga BRI memang punya posisi yang kuat, dan akhirnya memang bisa membangun bisnis model yang kuat. Demikian dengan kayak BCA kayak gini kan. BCA kenapa sih bisa menonjol? Karena memang sejak tahun 70-an
itu memposisikan sebagai kayak transactional banking kayak gini kan. Terutama adalah melayani perusahaan-perusahaan swasta besar di Indonesia. Ini suatu positioning yang menarik ini kan. Yang berbeda adalah kayak Mandiri kayak gini kan, yang memang didesain sebagai kayak bank hasil kayak merger, di mana pada awalnya itu adalah ya semacam kayak gabungan aja dari empat bank BUMN kayak gini kan, dan membuat bank hasil merger menjadi suatu bank yang besar kayak gini kan. Memang fokus awalnya itu adalah di corporate banking kayak gini kan, sesuatu yang kalau dari segi bisnis agak rentan kayak gini kan. Karena apa? Karena kalau kondisi bisnis ekonominya nggak bagus, ya mungkin kinerjanya jadi nggak bagus. Nah ini yang boleh dibilang terjadi pada saat Mandiri, terutama setelah bank tersebut diciptakan, kondisi ekonomi Indonesia masih belum bagus, ya itu akhirnya berpengaruh pada kinerja Mandiri. BNI kira-kira bisnisnya hampir mirip dengan kayak Mandiri ya ini kan, dimana memang yang kuatnya adalah di corporate banking. Karena itu begitu kayak kondisi korporasi nggak bagus ya bisnis juga nggak bagus. Nah sekarang ini kan ternyata ada bank lain selain 4 bank besar tersebut ini kan. Apa itu? BSI kayak gini kan. Sebenarnya kalau dari kisah kemunculan BSI hampir mirip dengan kayak Mandiri kayak gini kan. Karena apa? Kalau Mandiri itu adalah hasil merger, BSI juga adalah hasil merger kayak gini kan. Nah, yang menarik ini kan, ini berbeda dengan kisah kelahiran Mandiri. BSI lahir karena memang menggabungkan kombinasi kekuatan dari bank-bank yang bergabung membentuk BSI kayak gini kan. Kita tahu misalnya BRI Syariah yang merupakan salah satu bank pembentuk BSI itu adalah bank syariah yang inovatif kayak gini kan. Kita tahu pada saat BRI Syariah muncul di tahun 2009 misalnya, mereka meluncurkan yang ini kan produk yang namanya kayak produk yang spesialis di gade emas kayak gini kan. Sehingga itu jadi salah satu inovasi yang membuat banyak calon nasabah tertarik dengan BRI Syariah. Begitu juga dengan BNI Syariah yang waktu itu memang punya sistem branding yang menarik untuk produk tabungannya kayak gini kan. Sehingga itu akhirnya menjadi mempermudah calon pelanggan mengenal ini kan apa itu BNI Syariah dan apa itu juga BRI Syariah. Selain BRI Syariah dan BNI Syariah, pembentuk BSI adalah Bank Syariah Mandiri ini kan. Bank Syariah Mandiri mungkin kisahnya memang sedikit berbeda dengan BRI Syariah atau BNI Syariah ini kan. Memang nggak banyak terkenal mengenai inovasinya ini kan. Tapi dia memang bisa ini kan memanfaatkan inovasi dari aspek yang lain yang ini kan, yaitu adalah keunggulan jaringan kayak gini kan. Berbeda dengan BRI yang sebenarnya jaringannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Mandiri. Bank Syariah Mandiri itu sebenarnya seperti kayak mencoba yang ini kan, mengikuti jalur pergerakan dari Mandiri yang ini kan. Karena itu dari segi pengembangan jaringan, sebenarnya Bank Syariah Mandiri itu adalah salah satu bank syariah dengan jaringan yang terbesar ini kan. Bahkan jaringannya Bank Syariah Mandiri kemudian memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia ini kan. Karena memang bank bentuknya memang punya sejumlah keunggulan. Begitu digabung di tahun 2021, orang sudah bisa membayangkan ini kan. Wah, ini nanti akan punya memang dari segi aset langsung menjadi kayak bank syariah terbesar di Indonesia ini kan. Tapi yang menarik kayak gini kan, BSI ini dalam perkembangannya tidak mau hanya menjadi sekadar bank syariah terbesar di Indonesia, tapi menjadi salah satu bank pilihan di Indonesia kayak gini kan. Nah ini adalah salah satu pilihan positioning yang menarik kayak gini kan. Karena apa? Karena kalau hanya sekadar menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, mungkin BSI akan jadi kayak complacent ya gini kan. Aku sudah tercapai kok gini kan. Saya sudah sekarang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, ngapain lagi ya gini kan. Nah, coba nih kalau Bapak Ibu sekalian misalnya nanti melihat ke websitenya BSI dan pergi ke section yang di hubungan investor atau investor relation dan kemudian melihat mengenai presentasi perusahaan ini kan. Salah satu slide yang di sana pasti dia memang ada membandingkan mengenai BSI dengan Bank Syariah Indonesia dan langsung kelihatan bedanya gini kan. Asetnya jauh lebih besar dibandingkan dengan bank syariah lain di Indonesia kayak gitu. Atau bahkan mungkin digabungkan dengan unit usaha syariah yang dimiliki oleh sejumlah bank di Indonesia gitu. Tapi BSI ini yang menarik ini kan. Kalau nanti Bapak Ibu melihat slide di presentation to investor di halaman selanjutnya, nanti akan menemukan ini kan. BSI nggak hanya mau membandingkan dengan bank syariah yang lain, tapi langsung membandingkan dengan bank-bank besar di atasnya kayak gini kan. Dan itu berarti BSI berani ini kan membandingkan dengan bank yang
asetnya jauh lebih besar, mau Mandiri, BRI atau BCA atau BNI ini kan. Itu asetnya sebenarnya ada yang mungkin 3 kali lipat, ada yang asetnya mungkin 7 kali lipat, atau ada bahkan asetnya mungkin adalah 8 kali lipat ya gini nih kan. Ini sesuatu yang menarik ini kan. Sebuah pemain kecil berani membandingkan diri ini kan dengan pemain yang mungkin size-nya jauh lebih besar ini kan. Nah, kenapa BSI itu berani kayak gini kan? Karena kinerjanya kayak gini kan. Dia membandingkan kinerjanya gini kan. Kalau asetnya kalah kayak gini kan. Jaringannya, wah dia sudah bisa membandingkan ini kan. Saya kemampuan melayani nasabah juga nggak kalah jauh dengan bank-bank yang asetnya jauh lebih besar ini kan. Tapi yang menarik itu adalah kinerjanya gini kan. Kalau nanti Bapak Ibu nanti bisa melihat ini kan, return on asset, return on equity kayak gini kan. Itu wah ini bisa dibandingkan dengan bank-bank lain yang di atasnya ini kan. Padahal bank-bank yang di atasnya itu adalah yang selama ini menjadi bank pilihan para investor kayak gini kan. Nah, karena berani membandingkan kayak gini kan, akhirnya orang juga melirik kayak gini kan. Wah ini ada bank yang asetnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan 4 bank besar tersebut, tapi kinerjanya wah ternyata nggak kalah jauh kayak gini kan. Bahkan kadang-kadang dalam beberapa ukuran ada yang lebih unggul dari bank yang asetnya nomor 1 atau mungkin asetnya nomor 2 atau aset nomor 3 kayak gini kan. Ini sesuatu yang menarik ini kan. Orang jadi bertanya-tanya ini kan. Ini kok bisa ini kan. Bank yang boleh dibilang spesialis di ekosistem syariah ternyata memang kinerjanya bisa bagus ini kan. Apakah memang sebenarnya ekosistem syariah sekarang memang menghasilkan dengan bagus ya ini kan? Kalau kita lihat contoh-contoh ekosistem syariah, memang kita melihat perkembangan yang luar biasa ini kan. Contoh nih kalau kita bicara mengenai makanan halal kayak gini kan, itu kita lihat suatu perkembangan luar biasa. Kalau kita bisa melihat mengenai kayak bisnis pengantaran makanan ini kan, bisnis makanan yang dilakukan oleh misalnya kayak lewat GoFood atau mungkin kayak GrabFood atau sekarang Shopee Food atau mungkin ditambah yang lain ini kan. Kita lihat sebenarnya memang bisnis makanan halal yang itu juga besar ini kan. Ditambah yang lain-lain ya gini kan, yang di luar yang memang dijual bukan lewat pengantaran lewat aplikasi, tapi yang dijual kayak sehari-hari. Jumlahnya sangat besar juga kayak gini kan. Dan itu yang kemudian memang menjadi sumber sebenarnya, sumber pendapatan bukan BSI, tapi bahkan bank-bank besar yang lain di Indonesia ini kan. Nah, tapi sisi yang lain menarik juga adalah kalau kita bicara mengenai ekosistem syariah kayak gini kan. Kita bisa melihat mengenai yang namanya misalnya modest fashion ini kan. Atau mungkin yang salah satunya yang terkenal itu adalah kayak hijab kayak gini kan. Tapi kalau kita bicara modest fashion sebenarnya kan bukan hanya untuk pakaian wanita sebenarnya, tapi juga untuk pakaian pria. Kita lihat misalnya kalau dalam pertandingan bulu tangkis, ada pemain bulu tangkis pria Indonesia yang kalau dalam pertandingannya selalu pakai celana panjang kayak gini kan. Sesuatu yang dulunya nggak terbayangkan kayak gini kan. Karena apa? Karena dia memang pengen mempraktekkan yang namanya modest fashion kayak gini kan. Jadi kalau kita bicara modest fashion sebenarnya nggak hanya untuk hijab, tapi bahkan juga untuk kayak pria kayak gini kan. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengenai kayak kosmetik kayak gini kan. Ini ada kosmetik muslim dan sekarang bahkan kita sekarang kenal yang namanya Haf ini kan. Yang memang spesialis ini nih kan. Untuk apa? Untuk alat pembersih muka, untuk pria kayak gini kan. Dan mereka bahkan meskipun umurnya juga lebih muda bahkan dibandingkan dengan BSI, tapi sekarang sangat menonjol kayak gini nih kan. Nah ini adalah gambaran ini kan, ekosistem syariah ini memang mulai berkembang sehingga wajar dong kalau kayak bank kayak BSI masuk dan sukses sekarang kayak gini kan. Nah cuma yang jadi pertanyaan, apakah memang BSI sekarang itu bagus karena memang kuat di ekosistem syariah ini kan. Ternyata sih sebenarnya, meskipun ekosistem syariah itu memang berkembang pesat ya gini kan, boleh dibilang BSI belum jadi kayak market leader loh sebenarnya. Karena apa kayak gini kan? Kalau misalnya kita mengecek, misalnya katakanlah orang pesan makanan lewat entah GoFood, GrabFood atau Shopee Food atau yang sejenis kayak gini kan, sebenarnya pembayarannya sebenarnya masih belum pilihan utamanya bukan BSI loh. Masih ada bank-bank lain termasuk bank yang lebih besar dibandingkan dengan BSI. Belum lagi nanti kalau orang pembelian kayak hijab atau modest fashion yang ini kan, itu ternyata BSI belum yang menjadi kayak pilihan utama kayak gini kan. Nah ini adalah salah satu yang kita lihat, wah dalam kondisi yang seperti sekarang aja kinerjanya bagus ini kan. Gimana kalau nantinya BSI memang bisa punya posisi pasar yang kuat dalam ekosistem syariah kayak gini kan. Ini yang nantinya mungkin akan bisa menjadi basis perjalanan bisnis yang bagus buat BSI di masa depan ini kan. Karena apa? Karena namanya yang kita bilang ruang pertumbuhannya masih besar ya ini kan. Ini sesuatu yang menarik ya ini kan. Karena itu sekarang memang kita lihat ini kan, BSI
dia terus bersemangat kayak gini kan. Semangat dalam apa? Semangat dalam melakukan inovasi, pengembangan, perbaikan layanan ini kan. Termasuk dalam kalau kita dalam aplikasi kayak gini. Kita tahu misalnya beberapa sekitar 1,5 tahun yang lalu kayak gini kan. Pernah terjadi masalah nih dalam IT sistemnya BSI kayak gini kan. Karena apa? Karena ya mungkin ada ketidakhati-hatian, kemudian ada serangan cyber, terus kena kayak gini kan. Tapi yang menarik kayak gini kan, tidak terjadi ras kayak gini kan. Ini adalah salah satu kehebatan dari kayak BSI kayak gini kan. Padahal BSI ini adalah yang menjadi salah satu bank utama misalnya di Provinsi Aceh, yang memang di sana banknya harus menggunakan sistem perbankan syariah ini kan. Memang waktu itu pas pada saat kasus itu terjadi, banyak orang demo ini kan. Kita nggak bisa transaksi, nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara apa? Gara-gara BSI-nya nggak bisa kayak gini kan. Tapi ternyata ya selain nggak terjadi ras, ternyata kinerja BSI bagus ini kan. Ini sesuatu yang menarik gini kan. Meskipun ada kasus yang kalau dalam kasus di industri yang lain itu adalah kasus besar dan akhirnya bisa mengakhiri kinerja dan susah nih loh kan untuk katakanlah merebut kembali kepercayaan. Tapi dalam kasus BSI ternyata mereka sukses ya ini kan menghadapi kasus, melewati kasus tersebut dan ternyata kinerjanya memang jadi bagus ya ini kan. Nah, kira-kira ini adalah gambaran ini kan yang mengapa selama 2 tahun terakhir, termasuk dulu setelah ada kayak kasus, ternyata BSI kinerjanya juga bagus. Nah, tapi memang BSI memang sudah memikirkan ini kan, mengenai persaingan di masa depan ini kan. Kita tahu dulu kalau kita bicara mengenai bank syariah, mereka ini seperti kayak bank yang tanggung kayak gini kan. Mau melakukan kegiatan komunikasi pemasaran, itu mereka punya keterbatasan kayak gini kan. Tapi BSI, karena kinerjanya bagus, mereka memang punya laba yang bagus ini kan. Karena punya laba yang bagus, akhirnya itu apa? Mereka punya duit yang banyak. Karena punya duit yang banyak, nggak masalah itu misalnya penyewa Atta Halilintar dan istrinya sebagai kayak brand ambassador kayak gini kan. Bayangin ini kan, social media influencer yang followernya besar dan rate card-nya mahal sekali, ternyata bisa di-hire oleh BSI kayak gini kan. Yang asetnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan 4 bank besar ini kan. Ini sesuatu yang nggak terbayangkan dulunya kayak gini kan. Tapi sekarang bisa. Karena apa? Karena labanya BSI memang besar gitu kan. Jadi meskipun membayar mahal Atta Halilintar dan istrinya, nggak masalah buat kayak BSI kayak gini kan. Apalagi ternyata trennya kinerjanya bagus, labanya juga semakin besar kayak gini kan. Jadi keluar duit besar seperti kayak wadah, nggak masalah kayak gini kan. Nah, kenapa sih BSI ini kan perlu meng-hire kayak Atta Halilintar dan istrinya? Karena apa? Karena mereka itu adalah icon Gen Z kayak gini kan. Kita tahu Gen Z itu adalah pasar masa depan ini kan. BSI langsung memikirkan masa depan ini kan. Memang nggak mudah kayak gini kan. Merebut market share dari Bank Mandiri, BCA, BRI atau BNI kayak gini kan. Karena apa? Karena mereka bank yang sudah lama ada di Indonesia kayak gini kan. Mereka punya pelanggan yang loyal kayak gini kan. Susah untuk merebut mereka ini kan. Nah, daripada nanti berdarah-darah ini kan, hanya untuk bisa merebut ini, BSI langsung memilih ini kan. Kenapa saya nggak memilih mengenai kayak Gen Z ya gini kan? Karena Gen Z ini adalah pasar masa depan ya gini kan. Mereka memang berani nih kan untuk investasi dengan membayar mahal social media influencer yang memang populer di kalangan Gen Z kayak gini kan. Apalagi memang dalam kasus Atta Halilintar, dia punya story yang menarik kayak gini kan. Karena dulunya dia mungkin nobody kayak gini kan. Terus tiba-tiba memang populer dan dia punya sejarah perjuangan yang menarik gini kan, yang bisa menjadi inspirasi. Nah, ini yang sebenarnya pengen ditiru oleh kayak BSI ini kan. Bukan hanya sekedar karena wah ini adalah social media influencer dengan follower yang besar ini kan. Tapi memang punya story perjuangan yang menarik yang mestinya nantinya memang bisa dipakai oleh kayak BSI kayak gini kan. Wah, BSI ini adalah bank yang memang cocok untuk mereka yang pengen mengembangkan diri kayak gini kan. Nah, ini adalah gambaran lain dari yang kita lihat bukan hanya sekedar kreativitas yang ini kan, tapi adalah cara pandang yang smart ini dari kayak BSI kayak gini kan. Mereka harus memilih ini kan yang namanya social media influencer yang akan membantu BSI agar punya pijakan yang bagus di masa depan ini kan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang membuat wah orang akhirnya merasa ini kan, wah BSI ini memang bukan hanya sekedar bagus dalam kondisi sekarang ini kan, tapi sudah mengantisipasi situasi persaingan di masa depan ini kan, di mana suatu persaingan di masa depan itu ditandai adalah persaingan di kalangan Gen Z.
di mana 4 bank besar pun ya juga masih mencoba meraba-raba ini kan. Gimana cara masuk untuk kayak Gen Z kayak gini kan. Enaknya BSI dibandingkan dengan bank lain adalah BSI ini adalah bank yang baru ini kan. Usianya aja masih balita gini kan. Di bawah 5 tahun ya gini kan. Sementara bank-bank yang lain ini kan, ya kecuali Mandiri yang mungkin masih agak mudaan ini kan, karena usianya memang belum sampai 40 tahun ya ini kan. Tapi yang lain-lain adalah banknya yang usianya adalah di atas 50 tahun, ada yang bahkan di atas ratusan tahun ya ini kan. Sehingga BSI sebenarnya bisa ini kan, saya ini bank baru, bank yang memang muncul ini kan, supaya nanti bisa muncul sesuai dengan kemunculan kayak Gen Z yang ini kan. Sesuatu yang nanti bisa menarik kalangan Gen Z yang kita tahu semakin lama akan semakin membesar ya ini kan. Nah ini adalah gambaran lain dari cara pandang BSI ini kan, melihat pasar, memposisikan diri seperti itu sehingga akhirnya orang semakin yakin ya ini kan. Jadi orang yakin dengan BSI di pasar modal bukan karena memang kalau kita lihat mengenai financial ratio-nya itu bagus, tapi memang kita lihat mengenai kayak pilihan strategisnya ini kan, termasuk strategi bersaing di masa depan. Demikian ulasan pertama dalam sesi acara Behind the Numbers. Semoga nanti marketers bisa terus mengikuti acara berikutnya. Jangan lupa follow dan subscribe marketers.